wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fida Hardianti dengan NPM 19010311029, Prodi PGMI, kelas B semester 4. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching pembelajaran matematika kelas 4 semester 1 dengan materi bilangan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa teman-temannya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, bagus. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Satu kali lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu kita dapat menuliskan pecahan. Yang kedua, kita dapat menentukan dua pecahan yang senilai. Yang ketiga yaitu membandingkan pecahan. Yang keempat, menyederhanakan pecahan. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian pernah melihat ibu membuat kue ataupun bolu, yaitu berbentuk lingkaran, kemudian segi 4. Nah, kemudian ibu memotong atau membagi kue tersebut dengan ukuran yang sama besar untuk dihidangkan. Nah, contoh tersebut yaitu merupakan contoh yang berkaitan dengan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan persiapkan hal yang perlu dipersiapkan. Dan langsung saja kita mulai pembelajarannya. Silahkan kalian keluarkan pendapat kalian mengenai apa yang kalian ketahui dan pahami terkait dengan materi bilangan pecahan. Nah, silahkan Sela keluarkan pendapat Sela. Apa yang Sela ketahui dan pahami terkait dengan materi bilangan pecahan? Sela mengetahui bentuk pecahan yaitu pecahan persen. Nah, misalkan seperti apa? Contohnya 25%. Nah, cara tulisnya 25 per 100. Pintar. Nah, ada yang lain? Nah, baik, Ibu akan jelaskan mengenai pengertian bilangan pecahan, konsep pecahan, dan contoh masalah bilangan pecahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan B dan A. B dan A adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut dengan pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Pembilang adalah suatu bilangan atau angka yang akan dibagi. Sedangkan penyebut adalah angka yang akan membagi suatu bilangan. Nah, selanjutnya silahkan kalian buat kelompok dengan 3 ataupun 4 temannya. Nah, sudah dibagi kelompoknya? Nah, sudah. Nah, silahkan kalian cari atau ambil satu lembar kertas. Silahkan kalian berpikir bagaimana cara membagi satu lembar kertas tersebut menjadi 8 bagian yang sama besar. Ada yang ingin bertanya mengenai cara membagi satu lembar kertas tersebut ke dalam 8 bagian? Bagaimana caranya, Bu? Nah, baik, kita akan belajar bersama mengenai cara membagi
satu lembar kertas menjadi 8 bagian yang sama besar. Yang pertama, kita lipat satu lembar kertas ini menjadi 2. Kita bagi dengan sama besar ya. Nah, sudah. Nah, awalnya satu lembar kertas, kemudian kita lipat, akan ada garisnya. Nah, ini adalah tanda bahwa terdapat 2 bagian sama besar. Nah, kemudian kita lipat lagi. Karena kita akan membagi menjadi 8 bagian. Dan tadi kita baru lipat menjadi 2 bagian. Karena kita lipat lagi menjadi 2. Kita buka. Kelipatan 2 yaitu 4. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, baru 4 bagian. Sedangkan kita ingin membaginya menjadi 8 bagian. Nah, kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Kelipatan 4 adalah 8. Nah, coba kita lihat apakah sudah terbagi menjadi 8 bagian. Ini kita belum potong ya, kita cuma membagi hingga 8 bagian dengan sama besar. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sudah membagi satu lembar kertas menjadi 8 bagian dengan sama besar. Nah, silakan kalian potong kertas tersebut sesuai dengan garis lipatan. Sudah paham? Paham. Nah, jika sudah dipotong menjadi 8 bagian seperti ini, nah, kalian bagi ke satu kelompok kalian. Nah, mungkin setiap anggota kelompok kertas yang diperolehnya tidak sama karena berhubungan dengan jumlah potongan kertas dan jumlah anggota setiap kelompok. Nah, misal satu kelompok ada yang mendapatkan masing-masing 2 kertas karena jumlah anggota kelompoknya 4. Nah, sedangkan potongannya ada 8. Nah, dibagi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi setiap anggota kelompok tersebut mendapatkan 2. Namun ada yang tidak sama. Seperti halnya misalkan dalam satu kelompok tersebut terdapat 3 anggota saja. Nah, mungkin ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 3. Nah, di sini ibu memiliki gambar ataupun bentuk-bentuk pecahan. Nah, kita akan mengisi bentuk-bentuk pecahan ini. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk gambar yang pertama kelihatan. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu gambar persegi panjang. Ini persegi panjang ya. Nah, kita lihat kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dalam satu persegi panjang terdapat atau dibagi menjadi 8 bagian. Jadi, bentuk pecahan dari gambar tersebut adalah 1/8. Paham? Nah, dari kita mencoba mengerjakan pecahan yang terdapat pada gambar. Nah, silahkan kalian sebutkan unsur-unsur pecahan tersebut. Jika suatu bilangan memiliki 2 variabel yaitu pembilang dan penyebut, maka
disebut dengan pecahan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bentuk pecahan yang diarsir. Nah, di sini Ibu sudah memiliki beberapa gambar atau bentuk pecahan yang sudah diarsir. Nah, nanti Ibu akan bagikan kalian satu persatu, kemudian kita akan mencoba mengerjakan satu gambar. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kalian kerjakan masing-masing. Dan nanti hasilnya kalian sampaikan di depan kelas. Paham? Nah, kita coba mengerjakan satu ya. Untuk gambar yang pertama, yaitu persegi atau segi 4. Nah, kita lihat, ada satu persegi atau satu segi 4, kemudian dibagi menjadi berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, satu persegi tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian kita lihat yang diarsir ada berapa? 1, 2. Ada 2 yang diarsir. Nah, kita akan menentukan bentuk pecahan yang diarsir. Sehingga kita tulis, kita hitung dulu yang diarsir. Ada berapa? 1, 2. Kita tulis 2 sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sampai sini paham? Paham. Nah, jadi yang diarsir adalah pembilang, kemudian jumlah bagiannya adalah penyebut. Sudah paham? Paham. Nah, silahkan selanjutnya kalian kerjakan masing-masing, kemudian hasilnya kalian sampaikan di depan kelas. Paham? Paham. Silahkan dikerjakan. Nah, sudah selesai mengerjakan semuanya? Sudah. Silahkan kalian sampaikan hasil yang sudah kalian kerjakan tadi di depan kelas. Siapa yang ingin maju pertama? Nah, silahkan Vela maju ke depan dan akan sampaikan hasil yang sudah Vela kerjakan. Nah, sudah semua? Dari hasil yang sudah kalian kerjakan, Ibu rasa kalian sudah memahami terkait dengan materi bilangan pecahan. Tetap semangat untuk belajar, terutama mengenai bilangan pecahan, dan pelajari contoh yang terkait dengan materi bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi bilangan pecahan. Nah, ada yang masih ingat tadi kita belajar mengenai apa? Ya, pintar sekali. Nah, ada yang masih ingat bentuk-bentuk pecahan? Ya, silahkan Puri. Bentuk pecahan apa saja? Ya, ada pecahan biasa, kemudian pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan campuran. Untuk materi pada pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari di rumah. Nah, Ibu cukupkan. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa teman-temannya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.